Yes, jubir KPK menangkis semua serangan dari Hasto, pengacaranya Hasto, dan Deddy Sitorus serta orang-orang PDI lainnya. Jubir KPK juga meluruskan ihwal pemeriksaan Hasto serta penyitaan handphone yang dibawa oleh Kosnadi. Simak videonya. Mas Praswat, kemudian Pak Boyamin ya, Bang Patra, Bang Ade Armando, Bang Boni, Pak Kodari begitu ya. Mohon maaf nih agak nggak begitu kelihatan. Semoga semuanya. Kalau saya nggak kenal ya Mas ya. Salam hormat. Mas sebentar dulu. Kenapa saya nggak disebut Mas? Pak Deddy Sitorus. Iya dong. Ini Iya. sengaja nih KPK nih. Salam hormat Pak Deddy, terima kasih. Nggak, jangan begitu dong. Saya nggak dianggap ada di sini. Padahal saya barusan ngomong. Itu dengan sengaja Anda mempermalukan saya itu. Pak Deddy, terima kasih tadi sudah menyampaikan banyak hal. Wah, Deddy Sitorus, gila hormat banget sih lu, Ded. Orang maunya nyembah-nyembah lu gitu ya. Nggak disebut dalam forum, ngamuk. Gila lu, Ded. Atau merasa anggota dewan yang terhormat gitu. Ya? Gua, kalau nggak sebut lu misalnya, karena gua rakyat gitu, lu tersinggung gitu, Ded. Terus misalnya, kalau panggil anggota dewan Deddy gitu, nggak pakai terhormat. Gila. Ded, gila hormat lu. Gila lu, Ded. Aduh. Deddy Sitorus. Gila hormat lu ya, men. Gila lu, men. Gila. Kalau gua sih nggak disebutin, nggak di sembah-sembah, nggak di biasa aja. Nggak disebut-sebut ya, tapi beda ya. Gua rakyat, lu anggota dewan. Dalam forum kemudian lupa nggak disebut, itu biasa aja. Nggak ngamuk yang kayak gini. Saya nggak tahu, ekspresi lu sih kayak awalnya kayak bercanda, tapi kok kayak serius gitu. Nggak tahu ya, mudah-mudahan sih bercanda gitu. Mudah-mudahan. Ya, gila lu, Ded. Edan. Gara-gara nggak disebut nama aja lu. Ya, kita sebagai rakyat, teman-teman, sebagai rakyat, ya kita kan ini rakyat nih. Kita harus menghormati dewan yang terhormat, Deddy Sitorus. Ya, mudah-mudahan nanti sampai 2029 masih terpilih lagi. Deddy Sitorus. Oke, kita lanjut. Ini kasihan jubir KPK nih. Kita lanjut. Pak Karni, pada poinnya perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap saksi pada hari Senin kemarin, Pak Karni, itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, Pak Karni. Artinya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena memang sebelumnya KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi lainnya. Sehingga rangkaian pemeriksaan ini adalah sesuatu yang terangkai begitu, keberlanjutan, di mana dari serangkaian pemeriksaan itu penyidik kemudian mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan, baik untuk mengungkap ya keberadaan DPO tersangka HM ataupun untuk mengungkap dari perkara ini sendiri, Pak Karni. Kemudian tadi juga menjadi isu terkait dengan penyitaan alat komunikasi. Kami perlu sampaikan juga Pak Karni bahwa teman-teman penyidik dalam melakukan penyitaan tersebut juga sudah dilengkapi dengan surat perintah penyitaan. Adapun jika teman-teman kemudian melaporkan ke Dewas ataupun ke Komnas HAM, kami tentu menghormati pelaporan tersebut, Pak Karni. Dan mari kita sama-sama hormati proses nantinya di Dewas seperti apa, di Komnas HAM seperti apa. Dan tentu kami semua meyakini nanti Dewas ataupun Komnas HAM akan menindaklanjutinya secara profesional, tentu untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. Tadi juga sudah disampaikan Pak Patra ya mengenai penyitaan. Tentu penyitaan tersebut ada yang kemudian penyidik
Cukup jelas. Ada yang kemudian penyidik yakini bahwa dari alat komunikasi ataupun catatan yang dilakukan penyitaan tersebut adalah untuk pembuktian seperti tadi Pak Patra sampaikan. Dari alat komunikasi tersebut tentu nanti penyidik akan melakukan analisis dan juga penggalian informasi apakah kemudian dari alat komunikasi tersebut ada informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini ataupun untuk mencari keberadaan DPO tersangka HM. Oke. Nah, artinya ini sebetulnya selaras ya. Artinya penyitaan alat komunikasi ini memang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Artinya Pak Patra sendiri tadi secara tidak langsung artinya sepakat ya dengan penyitaan ini bahwa penyitaan dari alat komunikasi ini memang tujuannya adalah untuk pembuktian suatu perkara dan itu memang menjadi kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Dan tadi sempat disinggung juga terkait dengan saksi ditinggalkan di ruangan ya dalam kondisi ruangan yang dingin begitu ya. Nah, perlu kami luruskan juga pada saat tersebut penyidik memberikan kesempatan kepada saksi Pak Karni untuk memeriksa kembali BAP. Adapun jika memang saksi merasa ada yang perlu dikoreksi itu juga diberikan keleluasaan. Artinya penyidik memberikan kesempatan kepada saksi kemudian ditinggalkan di ruangan supaya saksi juga dengan leluasa bisa memeriksa dari BAP dari pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu kami juga tentunya mengajak masyarakat untuk sama-sama mengikuti, mengawal seluruh proses hukum ini supaya proses-prosesnya juga bisa berlangsung secara berintegritas. Nah, di sini sudah ada Mas Praswat juga ya, tentunya dengan pengalaman beliau sebagai penyidik nanti juga akan banyak sharing bagaimana proses-proses pemeriksaan di KPK, termasuk Pak Saud ini pengalaman sebagai pimpinan selama 1 periode, pasti juga akan banyak sharing pengalaman ya, bagaimana penanganan perkara, bagaimana kemudian juga tantangan mencari DPO ya, karena memang kita ketahui sejak operasi tangkap tangan Januari 2020 sampai dengan hari ini KPK masih terus mencari tersangka HM dan itu juga tadi sudah disampaikan pimpinan Pak Alex bahwa KPK ini juga tidak ujuk-ujuk. Artinya KPK selama 4 tahun ini juga melakukan pencarian tersangka HM ini baik di dalam maupun di luar negeri. Itu juga dibuktikan dengan berbagai kerjasama dengan APH baik di dalam dan di luar negeri juga. Artinya Pak Karni perlu kami sampaikan bahwa proses ini bukan sebuah proses yang tiba-tiba. Kami selama kurang lebih 4 tahun dari Januari 2020 kami terus intens melakukan pengungkapan penanganan perkara ini. Termasuk karena satu dari tersangka yang sudah ditetapkan masih berstatus DPO dan masih terus kami cari. Demikian Pak Karni. Tadi ada pertanyaan saya juga ke pengacaranya Pak Hasto. Apakah diizinkan penyidik KPK untuk menyita barang Kusnanto misalnya yang tidak dipanggil secara resmi, Kusnadi, dan dia hadir di ruangan itu karena dia menunggu Sekjen PDIP Hasto selesai diperiksa. Tapi ternyata barang-barangnya juga disita. Itu secara hukum acara pidana apa berhak penyidik melakukan penyitaan itu? Pak Karni, mengenai penyitaan salah satunya disebutkan di dalam KUHP, KUHAP ataupun di Undang-Undang KPK bahwa penyitaan tidak disebutkan sebuah benda itu disita dari siapa, ya artinya hanya boleh disita dari tersangka, saksi atau pihak lainnya. Namun penyitaan tersebut adalah peruntukannya.
apakah penyitaan tersebut adalah karena benda tersebut adalah hasil kejahatan, digunakan melakukan kejahatan, atau yang ketiga adalah berhubungan langsung dengan kejahatan. Itu yang kemudian didalami oleh teman-teman penyidik melihat komunikasi yang ada di dalam HP tersebut. Nah, tentu tadi juga sempat disinggung apakah jika benda-benda yang disita tersebut tidak terkait dengan perkara atau dengan pencarian keberadaan tersangka HM, tentu KPK juga bisa mengembalikan, karena memang dalam lazimnya penanganan perkara di KPK ketika melakukan penyitaan sebuah barang dan itu memang tidak terkait dengan perkara, maka KPK juga akan mengembalikan. Namun jika itu memang diduga ada keterkaitan dengan perkara, maka itu akan digunakan sebagai salah satu barang bukti untuk mengungkap sebuah terangnya perkara, Pak Karni. Ya, coba saya mau mungkin ubah pertanyaan. Apakah berhak penyidik menggeledah seseorang yang tidak dipanggil secara resmi dan kemudian disita barang-barang yang dia bawa? Ya, Pak Karni, salah satu alat komunikasi yang disita diketahui adalah milik saksi, yang itu kemudian sesuai dengan surat perintah penyitaan oleh tim penyidik dilakukan penyitaan, Pak Karni. Bukan, Kusnadi ini kan tidak dipanggil sebagai saksi. Dia hanya menemani saksi yang datang ke situ. Ya, Pak Karni, di dalam pembahasan KUHP ataupun Undang-Undang KPK memang disebutkan sebuah benda yang bisa disita itu bukan disebutkan dari siapa, Pak Karni, tapi apakah benda itu boleh disita dari tersangka, saksi, ataupun pihak lainnya. Jadi memang benda itu disita adalah untuk keterkaitannya, baik apakah benda itu dianggap sebagai hasil kejahatan, untuk melakukan kejahatan, atau yang ketiga adalah berhubungan langsung dengan kejahatan. Itu yang kemudian didalami, apakah kemudian di dalam alat komunikasi ataupun HP tersebut ada komunikasi-komunikasi yang bisa membantu penyidik untuk mengungkap perkara tersebut, Pak Karni. Baik, tadi ada tanggapan dari PDIP bahwa ini bukan proses hukum lagi, tapi proses politik yang terjadi. Apa tanggapan dari Mas Budi Prasetyo? Baik, Pak Karni, tentu kami menghormati setiap opini yang berkembang di masyarakat, namun kami di KPK fokus pada proses penegakan hukum, jadi kami memastikan setiap proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dalam pemeriksaan itu juga sesuai dengan prosedur dan SOP-nya. Namun tentu substansi dari penyidikan yang saat ini sedang berlangsung dalam proses pemeriksaan belum dapat juga kami sampaikan, tapi pada saatnya nanti tentu kami secara transparan akan menyampaikan hasil-hasilnya. Baik, tadi boleh tanya nggak sama Pak Jubir ini? Saya boleh tanya satu pertanyaan aja. Kapan boleh. 3 saksi itu diperiksa sebelum Pak Hasto? Kapan diperiksa saksi sebelum Pak Hasto itu kapan waktunya? Bisa nggak disampaikan ke masyarakat? Pemeriksaan saksi selalu kami sampaikan, Pak Patra, kami update. Memang dalam beberapa waktu terakhir sudah dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut kemudian memang dibutuhkan. Ya, saya tanya kapan tanggalnya, Pak Jubir? Saksi. Kapan tanggal ya pemeriksaan saksi yang katanya nggak ujuk-ujuk kapan? Karena patokan saya itu pemeriksaan di pengadilan berakhir itu sudah terakhir di kasasi itu 2021, 3 tahun yang lalu. Makanya saya tanya, kapan 3 saksi itu diperiksa oleh KPK? Kami perlu sampaikan juga di sini Pak Patra, Pak Karni, bahwa meskipun itu sudah kasasi begitu ya, namun di sini masih ada satu tersangka yang masih menjadi DPO. Artinya perkara ini juga bisa Pak Jubir tuntas. Artinya masih ada PR yang kemudian harus kami lakukan untuk melakukan pencarian terhadap tersangka HM yang saat ini statusnya masih menjadi DPO KPK. Mas Jubir, pertanyaannya sederhana aja, Anda membulet-bulet.
Pertanyaan Patra itu kapan KPK memeriksa 3 saksi yang Anda sebutkan tadi sebagai ya cikal bakal kemudian pemanggilan Hasto Kristianto. Pertanyaannya sangat sederhana tapi Anda nggak bisa jawab Pak Jubir. Kapan Anda memeriksa saksi-saksi yang tadi Anda sebutkan 3 orang itu? Hanya itu aja. Kok jawabannya jadi susah banget Mas gitu loh. Baik, silakan. Baik, untuk pemeriksaan 3 saksi, nanti kita bisa cek untuk tanggal detailnya ya. Tapi 3 saksi ini diperiksa memang secara sekuel waktu adalah sebelum Pak Hasto diperiksa pada Senin kemarin, Pak. Ya gini ya, Anda kan harusnya punya kredibilitas nih sebagai jubir KPK. Kan harusnya sudah punya data seperti itu dong, bukan normatif. Saya titip pada Anda, hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Tapi jangan pernah menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Itu aja Mas buat Anda, makasih. Baik, pemirsa, politik itu adalah profesi yang paling korup dimanapun Anda berada. Charles, aktor Inggris. Iya. Jadi si terus ngegas terus. Patra sama, iya nggak apa-apa. Jubir KPK, jangan terjebak pada urusan-urusan yang seperti ini. Ya, tetap harus ditanggapi, tetap harus direspon. Tapi ingat ya, awas ya, awas. Ini adalah permainan. Saya ingatkan ini KPK nih. Anda dilaporkan ke Polda atas penyitaan HP. Anda dilaporkan ke Komnas HAM. Bukan tidak mungkin. Nanti Anda dilaporkan ke ICW. Bukan tidak mungkin. Nanti Anda dilaporkan ke YLKI. Kenapa begitu? Kita lihat pola-polanya PDIP dalam menghadapi kasus hukum. Yang paling segar adalah MK. Tahu sendiri kan? Sudah ngotot terus, kemudian KPU, terus kemudian DKPP, kemudian MK sudah final dan binding, masih PT UN. Bayangin aja. Padahal udah berkali-kali ini udah final dan binding gitu ya. Tapi kan nekat. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Mereka partai penguasa, merasa besar, merasa yang menguasai republik ini, merasa yang bikin MK, merasa yang bikin KPK. Mungkin PDIP merasa, wah gila ini. Gua semua yang bikin malah nampar ke gua sendiri semua ini. Nah! mungkin. Ya namanya juga prasangka, praduga. Mungkin begitu, mungkin. Sekarang kan nampol ke PDIP semuanya. Syukurin. Syukurin. Ya, termasuk yang buat undang-undang semuanya. Undang-undang pemilu, undang-undang MK, undang-undang KPK. Kok nampol ke gua semua ini jadinya ya syukurin. Mungkin karena dia merasa besar sehingga ketika yang tadinya dia yang semua buat malah dia sendiri yang terjerat. Ya, dengan berbagai macam cara lah. Bukan fokus pada materi pokok hukumnya, ya, tapi malah kemana-mana. Ini awas ya, KPK jangan terjebak. Kalian harus fokus ke pokok materi perkaranya. Adapun yang dilaporin ke Polda, dilaporin ke Komnas HAM, nanti dilaporin ke mudah-mudahan ICW, ke YLKI. Ya, itu kerja sambilan aja lah. Awas ya. Jangan bergeser, jangan lupa ini adalah supaya kasusnya menjadi bias. Ingat ya, supaya fokusnya hilang. Awas ya, jangan bergeser fokusnya KPK. Ya, fokusnya KPK adalah Harun Masiku dan nanti rangkaiannya Hasto dan lain-lain itu rangkaiannya nanti. Awas, fokusnya jangan mau digiring, dibelok-belokin sehingga bergeser kepada pokok materi perkaranya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.